kenapa? Sakit. Ya, sebelum kita belajar, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang inflasi dan daya beli. Tapi sebelum Bapak belajar, Bapak ingin menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian inflasi dan menjelaskan dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya pekerja dan karyawan. Dan sebelum kita belajar, Bapak ada ice breaking untuk pembukaan belajar. Jadi misalnya kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Bapak ucapkan selamat siang, kalian ucapkan tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak ucapkan selamat malam, kalian tepuk tangan setengah. Kalau ada yang salah, nanti maju ke depan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Ya, salah. Boleh maju ke depan. Garuda Pancasila. Apakah inflasi itu sangat penting untuk kita pelajari? Alasannya kenapa? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Pak. Ya. Satu, membantu memahami kondisi ekonomi. Dua, berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Membantu mengelola keuangan pribadi, menjelaskan penurunan daya beli, penting bagi dunia kerja dan pendapatan, dasar mengambil yang keenam, dasar pengambilan kebijakan pemerintah, dan terakhir mendorong pola pikir kritis. Ya, jawabannya tepat sekali. Boleh kasih tepuk tangan. Kata yang pertama yang kita akan pelajari yaitu tentang inflasi. Inflasi adalah di mana ketika harga barang dan jasa umumnya mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak setiap hari mengalami inflasi. Inflasi itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, tapi ada yang perlu digarisbawahi yaitu inflasi itu tidak terjadi ketika kalau satu barang mengalami kenaikan. Tapi inflasi bisa terjadi ketika sebagian pokok kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan. Misalkan harga beras naik, harga telur naik, harga minyak naik, dan harga-harga sembako yang lainnya juga ikut naik. Baru itu bisa disebut inflasi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di materi selanjutnya Bapak ini adakan game. Oke. Jadi misalkan kalau Bapak lempar kertas ini, dia harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak mulai gamenya. Tolong berikan dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu mendorong orang untuk berusaha lebih produktif dan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi. Ya. Nah, sekarang tolong sebutkan dampak negatif dan positif inflasi yang terjadi pada pekerja dan karyawan. Dampak negatifnya, satu, gaji tetap, harga naik, dan kesejahteraan menurun. Kedua, upah tidak selalu langsung menyesuaikan inflasi. Tiga, pekerja dengan pendapatan tetap paling terdampak. Dampak positifnya, jika perusahaan berkembang karena inflasi ringan bisa membuka peluang, di antaranya kenaikan gaji, bonus, dan lapangan kerja baru. Ya, jawaban yang baik. Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bapak cukup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada bisa. Kesimpulan dari pembelajarannya adalah inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan daya beli
Oke, jawabannya sangat baik, tapi mungkin ada yang mau menambahkan dari yang lain. Oke, kalau tidak mungkin ada tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya coba kalian amati harga 5 barang kebutuhan pokok di warung dekat rumah kalian. Jadi tidak usah jauh-jauh. Dan yang harus diamatinya itu beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai. Catat harga selama 1 minggu, lalu simpulkan barang mana yang paling sering naik, apakah terjadi inflasi, dan apa faktor penyebabnya. Mungkin itu tugas untuk minggu depan. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak Bapak cukupkan.